Karena kita sudah bisa menganalisa mungkin sedikitnya, orang yang tidak melakukan tidak mungkin sampai 97 adegan rekonstruksi itu paham. Kalau orang yang tidak terjun dan mengalami, coba bayangkan kalau kita mengarang, misalkan, apalagi ini di hadapan polisi. Polda Jabar loh, tidak main-main. Masa mengarang, menunjukin A, memperagakan B, membopong tiba-tiba bagaimana mengarang. 97 adegan sudah dilakukan, menurut kuasa hukumnya sesuai dengan BAP dan keterangannya di pengadilan, dan juga rekonstruksi itu sama. Menurut kami ini baik seperti itu, menurut Bang Ahmad Taufan. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Subang ini yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Kita mengikuti sudah begitu lama sekali, namun tetap saja tidak bisa untuk mengikuti live streaming sidang kasus Subang, itu yang sangat disayangkan oleh kita semuanya. Pertanyaan hakim kepada para saksi dan juga terdakwa Pak Yosef Hidayah, kita tidak bisa menyaksikan perdebatan dalam kasus Subang ini. Akan tetapi, bocoran-bocoran sudah saya ketahui dalam kasus ini. Ya, kalau saya katakan Danu ini sekarang gentleman, berani mengungkap semuanya teman-teman. Dan kita mungkin bisa melihat bagaimana perjuangan Danu ini dalam mengungkap kasus ini, yaitu banyak sekali berbagai tekanan dari dulu. Tadi saya mendengar bahwa Danu ini banyak tekanan waktu pemeriksaan di Polres Subang dan sampai nginap kan Danu ini 3 hari. Nah, Danu ini sebenarnya sudah mau mengatakan para pelakunya di BAP yang ketiga, namun tadi saya mendengar dari kuasa hukumnya keterangannya, Danu ini kena tekanan yang begitu kuat sekali, bahkan sampai dilempar pisau katanya seperti itu. Ini kan bagaimana ya seorang kondisi Danu waktu tahun 2021 ya sudah mau menginjak remaja, adanya kasus besar seperti ini, dan Danu ini sudah mengatakan disuruh apapun oleh Pak Yosef Hidayah, disuruh memukul Ibu Tuti dan Amel atas perintah Yosef Hidayah, dan juga ketika waktu itu mau mengatakan yang sejujurnya, Danu ini sudah banyak sekali intimidasi dan tekanan. Akhirnya ketika ditanya oleh majelis hakim, Danu kenapa baru 2 tahun baru mengakui? Ramdhanu bilang takut. Takut oleh siapa? Di situ sudah dikatakan oleh Ramdhanu adanya intimidasi di Polres Subang, katanya seperti itu. Itu menurut keterangan Danu. Saya hanya mengulas ucapan Danu bagaimana di persidangan ini. Semua pun kaget teman-teman, karena ternyata Danu ini banyak intimidasi dan juga ancaman mungkin seperti itu. Baik ke Danu dan juga ke keluarganya. Entahlah. Karena kasus ini belum selesai dan juga dikatakan banyak sekali yang menjurus obstruction of justice, yang menghilangkan barang bukti, dan juga sudah dikabarkan adanya CCTV yang dihapus oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, meskipun kita belum bisa mengikuti live streaming atau sama sekali tidak bisa, intinya kasus Subang ini tuntas selesai, ada benar-benar tersangkanya dalam kasus ini, dan vonis. Berarti tamat ya. Tapi ini masih panjang sekali, karena yang kita menjadi tanda tanya adalah 3 tersangka lagi, yaitu Ibu Mimin Abi Arigi. Tadi di persidangan sudah dikatakan oleh Ramdhanu, Ibu Mimin muncul disebutkan, Mimin Abi Arigi disebutkan oleh Danu. Dialah mereka itu para pelakunya dalam kasus Subang ini, dan ternyata supir Alphard pun terkuak. Jadi Danu mengatakan Yosef yang memanaskan mobil Alphard tersebut, dan yang memarkirkannya adalah Abi. Itu sudah fix di persidangan. Jadi bukan siapa-siapa lagi, bukan disebutkan Yoris, bukan disebutkan Wahyu Opi Kosasi yang memarkirkan mobil Alphard tersebut, tapi Abi. Itu menurut keterangan di persidangan dari Danu. Ini memang luar biasa sih teman-teman ya. Keberaniannya sekarang sudah meningkat, mentalnya sudah disiapkan, karena tidak mudah dalam membongkar sebuah kasus, banyaknya ancaman dan intimidasi. Ya, tapi kalau masalah analisa, kita semuanya sudah banyak, apakah benar Danu ini banyak sebuah tekanan, banyak intimidasi, ya kan? Wajar sajalah analisa-analisa publik seperti itu. Ada juga yang saya simak 98%-an lah percaya dengan keterangan Danu. Ya, saya pun percaya teman-teman, karena kita percaya 100% kepada pihak kepolisian. Polisi itu tidak main-main dalam menetapkan tersangka, sudah alat-alat canggih,
pengetahuan yang luas, bagaimana cara mendeteksi orang-orang jahat, dan juga dari ucapan, dari BAP segala macam yang dijelaskan dari para saksi. Itu tidak main-main dalam menetapkan tersangka. Intinya percaya 100% kepada pihak kepolisian yang sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Adapun perdebatan di publik, kita belum percaya dengan keterangan Danu. Sekarang di pengadilan loh, sudah terbukti Danu mengatakan tidak berubah. Mimin, Abi, Arigi, dan juga Yosep sudah disebutkan, dan yang parkir mobil itu adalah Abi. Dan Pak Yosep manasin mobilnya. Itu Danu sudah mengatakan seperti itu ya. Nah, jadi ini ya banyak juga komentar publik yang memuji keberaniannya. Nah, lalu kenapa Danu ini kok bungkam selama 2 tahun lebih lamanya? Dulu dan kemarin-kemarin dan dari dulu sudah kita bahas, pengakuan Danu ini adalah dilarang oleh Yosep Hidayah. Dalam pembacaan dakwaan JPU, Danu ini sudah izin mau minta pulang. Tapi dilarang oleh Pak Yosep untuk bersih-bersih TKP. Ya bisa saja tidak ada tetesan darah di pintu depan. Itu sudah dibersihkan oleh Danu atas suruhan Yosep. Karena kalau melihat dari sebuah kronologis yang sudah dibacakan JPU atau Jaksa Penuntut Umum, ini semualah kok disuruh Yosep ya. Suruh memukul, ambil golok, suruh tunggu di luar, suruh angkat jenazah. Nah, di sini perdebatan Pak Roman sama sekali tidak percaya dengan keterangan Danu. Berbohong, tidak mungkin Pak Yosep angkat jenazah dari depan, tapi kan nyatanya di persidangan sudah disebutkan. Luar biasa, ini persidangan sampai malam teman-teman, seperti kemarin, dan besok adalah sidang perdana dari Danu. Seperti itu, kita akan bisa nanti keterangan-keterangannya akan saya sampaikan sesudah persidangan selesai ya teman-teman. Akan saya sampaikan apa saja pertanyaan-pertanyaan dari hakim kepada Danu, apalagi Danu ini kan bukan saksi. Jadi saksi berikut pelaku. Nah, kan tidak main-main. Kalau pelaku menyebutkan nama-nama orang lain, wajarlah, sangat pasti masuk akal. Karena yang melakukan itu dia sendiri dan teman-temannya. Ya kalau saksi kan wajar sekali ya, pasti ada yang mungkin juga berbohong. Tapi kalau Danu ini adalah seorang pelaku, sudah jelas dia pelaku. Mau dibahas jungkir balik apapun dan tidak percaya dengan keterangan Danu pun, dia sudah mengakui pelaku. Berat itu loh teman-teman. Misalkan orang yang tidak bersalah, tiba-tiba saya pelaku. Ya polisi juga tidak percaya begitu saja. Dengan bukti-bukti. Nah ini bukti-bukti. Ya sudah kuat ya, seperti itu. Akhirnya begitu Danu mengakui, menyerahkan diri, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Oke teman-teman, kita dengarkan keterangan dari Bang Ahmad Taupan selaku kuasa hukum dari Ramdan atau Danu. Ya, alhamdulillah prosesnya lancar banget, dan di sini membuktikan bahwa benar kejadian pembunuhan itu real, ada, dan benar bahwa kejadian pembunuhan itu pelakunya, otak dari pelaku utamanya adalah Pak Yosep, dan di situ juga ada nama Mimin keluar bahwa bagian dari pelaku ya, ada Mimin, ada Abi, ada Arigi, dan Danu sendiri gitu loh. Jadi nah teman-teman, ternyata kita sudah mendengar ya, jadi akurat ini keterangan dari kuasa hukumnya, dan juga saya menyimak dari apa yang ditanyakan oleh hakim dan jawaban Danu ini. Memang sudah muncul nama Mimin, Abi, Arigi, sudah disebutkan Danu, dan kasus pembunuhan ini benar-benar terjadi. Di saat itu merekalah para pelakunya yang sudah disebutkan oleh Danu, Yosep, Mimin, Abi, Arigi, dan juga Danu sendiri. Benar dulu keterangan Bu Kapolres, clue yang begitu tajam sekali dari seorang Ibu Kapolres, clue-nya atau juga ya dikatakan dugaannya adalah orang-orang yang sudah saling mengenal dengan korbannya. Bahkan tidak ada barang yang hilang dan juga TKP utuh. Dan itu pun benar menurut Pak Karsa dari Kanit kemarin yang sudah menjadi saksi keterangannya, tidak ada barang-barang yang rusak atau juga jendela yang dicongkel. Nah, intinya berarti siapa saja yang bebas masuk ke dalam rumah tersebut. Kalau maling kan pastilah dicongkel, ya kan, dirusak atau bagaimana, dan banyak barang yang hilang. Kalau misalkan ini pelakunya dari luar, pasti mobil Alphard tersebut akan diambil atau dirampok, mobil Yaris, ya kan, BMW dan barang-barang berharga korban. Lah kok ini barang-barang berharga dan uang 30.400.000 pun ada ternyata di polsek. Dan Kanitnya tidak tahu menahu tentang barang-barang tersebut. Ada bahasa barang titipan, entah dari mana datangnya.
Ini intinya antara perang orang jujur dan orang bohong. Para saksi, ayolah jujur, uang itu masa berangkat sendiri dari TKP ke Polsek, tiba-tiba ada di meja kanit, siapa yang ngambil, untuk apa tujuannya, atau itu adalah untuk menghilangkan jejak, dan masih banyak lagi. Karena di dalam kasus Subang ini, motivasi mereka sudah dikatakan oleh Dirkrimum, yaitu adalah harta. Dan kita pun bisa menganalisis, teman-teman. Pastilah dugaan kita pun harta atau uang diperebutkan di sana, dan uang 30.400.000 pun itu adalah buat gaji guru, katanya seperti itu keterangannya. Tapi kok tiba-tiba ada di Polsek? Siapa yang ngambil? Nah, ini teman-teman ya, kemarin dikatakan bahwa ada saksi Irlan yang begitu paling lama sekali diperiksa tentang masalah uang tersebut dan juga tas, dia banyak diam, katanya seperti itu. Entahlah, Pak Rohman mengatakan pun langsung, wah ini kayaknya nih masih nutupi Yoris, katanya seperti itu, tentang masalah uang tersebut. Menurut Pak Rohman ya, luar biasa. Oke. Menurut kami sampai saat ini kita jeda istirahat, pengakuan yang sudah disampaikan Danu menurut kami sudah tepat sekali, khususnya pada posisi materi kejadian di mana proses awal perencanaan yang Danu diinstruksikan untuk membantu, untuk mengambil golok yang sudah disiapkan oleh Yosep sampai ke TKP dan sudah dijelaskan semua, saya rasa sudah bagus semua kan. Nah, jadi ternyata segala macam Danu ini, kalau saya menyimak dari keterangan kuasa hukumnya dan juga dari JPU dulu sudah dibacakan, itulah sebuah kronologis kejadian. Danu ini hanya membantu segala macam perintah dari Pak Yosep Hidayah. Ya kan, disuruh mengambil golok, disuruh tunggu di luar, disuruh memukul Ibu Tuti dan Amel. Ini disuruh semuanya, teman-teman. Namun di sini banyak juga memang analisa kenapa Danu ini mau disuruh-suruh. Ya, pertama ada sebuah analisa, ada tekanan. Yang kedua adalah manut, dia itu adalah seorang pegawai dan saudara, dan dia dihidupi oleh keluarga Pak Yosep. Lalu yang ketiga adalah punya motivasi sendiri juga. Entah ini hanya sebuah analisa yang begitu luas di masyarakat tentang bagaimana kok Danu bisa melakukan hal itu dan mau disuruh untuk membunuh atau untuk memukul kedua korban. Wajarlah semua analisa ya, ada yang benar mungkin, ada juga yang salah, itu wajar sekali teman-teman. Sesuai dengan apa yang disampaikan Danu dalam BAP dan apa yang disampaikan Danu pada saat rekonstruksi gitu. Jadi Nah, teman-teman, menurut Bang Ahmad Taupan, keterangan Danu di pengadilan ya tadi, dan saya pun menyimak, ya, Danu ini sudah jelas dikatakan bahwa sesuai dengan apa di BAP dan juga sesuai dengan apa yang direkonstruksi. Karena kita sudah bisa menganalisa mungkin sedikitnya, orang yang tidak melakukan tidak mungkin sampai 97 adegan rekonstruksi itu paham. Kalau orang yang tidak terjun dan mengalami, coba bayangkan kalau kita mengarang, misalkan, apalagi ini di hadapan polisi, Polda Jabar loh, tidak main-main, masa mengarang menunjukin A, memperagakan B, membopong tiba-tiba bagaimana mengarang. 97 adegan sudah dilakukan, menurut kuasa hukumnya sesuai dengan BAP dan keterangannya di pengadilan, dan juga rekonstruksi itu sama. Menurut kami ini baik seperti itu. Menurut Bang Ahmad Taupan. Oke teman-teman, kita nanti lanjutkan lagi di malam hari pembahasannya. Semoga teman-teman sehat selalu, ikuti terus persidangan kasus Subang ini sampai tuntas. Bye-bye.